part 5 kali ini saya akan menyampaikan materi yang lebih menarik lagi, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini pembentukan OJK pada tahun 2011, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem pengawasan sektor keuangan dengan diresmikannya Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. Pembentukan OJK ini adalah bagian di mana dari implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, efisien dan transparan. Sebelumnya, sektor keuangan di Indonesia sektor keuangan di Indonesia diawasi oleh beberapa lembaga dengan Bank Indonesia atau BI memiliki peran dominan dalam hal pengawasan perbankan. Sementara lembaga lain seperti BPAM, LK yaitu Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan itu menangani pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Nah, peran Bank Indonesia sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, di sini sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tadi didirikan, bahkan Indonesia memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan Indonesia. BI memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem perbankan, serta mengatur aliran kredit dan likuiditas di perbankan. Nah, lanjut. Ya, BI bertugas untuk memastikan agar sektor perbankan Indonesia tetap sehat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, BI atau Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab dalam memelihara nilai tukar rupiah dan mengelola cadangan devisa. Nah, pengalihan fungsi pengawasan perbankan. Ya, di sini masuk pada pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK dengan kehadiran. Nah, dengan kehadiran OJK tadi, sebagian besar fungsi pengawasan terhadap perbankan dialihkan dari Bank Indonesia ke OJK. Hal ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan dari fungsi kebijakan moneter dan stabilitas sistem pembayaran yang tetap menjadi dominan BI atau Bank Indonesia. Nah, pembentukan OJK memungkinkan adanya fokus yang lebih baik dalam pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri asuransi. Penguatan fungsi pengawasan OJK setelah pengalihan wewenang pengawasan perbankan, OJK diberi mandat untuk mengawasi dan mengatur semua jenis lembaga keuangan di Indonesia. Tugas OJK meliputi pengawasan terhadap perbankan, perusahaan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. OJK memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang lebih spesifik untuk sektor-sektor ini, serta melakukan tindakan pengawasan yang lebih sensitif untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan di sektor keuangan. Peran Bank Indonesia dalam stabilitas makroekonomi setelah OJK dibentuk, meskipun sebagian besar pengawasan terhadap perbankan beralih ke OJK, Bank Indonesia tetap memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Ya, Indonesia. BI atau Bank Indonesia bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan moneter, menetapkan suku bunga acuan, dan mengendalikan inflasi. Nah, kebijakan ini berpengaruh langsung terhadap sektor perbankan, industri keuangan lainnya, mengingat di mana kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI atau Bank Indonesia dapat mempengaruhi ketersediaan likuiditas dan biaya
pembiayaan di pasar. Sinergi antara OJK dan Bank Indonesia. Nah, meskipun pengawasan perbankan sekarang menjadi tanggung jawab OJK, terdapat sinergi yang kuat antara OJK dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, kedua lembaga ini sering bekerja sama dalam merumuskan kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, kolaborasi ini menjadi penting karena kebijakan moneter yang diambil oleh BI atau Bank Indonesia tadi dapat mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Nah, fungsi kebijakan makroprudensial seiring dengan perubahan struktur pengawasan sektor keuangan, Bank Indonesia kini lebih fokus pada fungsi kebijakan makroprudensial. Makroprudensial bertujuan untuk memitigasi risiko sistematik yang dapat mengancam stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Nah, kebijakan ini mencakup pengaturan mengenai likuiditas, risiko kredit, dan ketahanan sistem perbankan terhadap guncangan eksternal. Bank Indonesia dalam hal ini dapat merumuskan merumuskan dan menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi risiko sistematik. Pengawasan terhadap sistem pembayaran Bank Indonesia tetap memiliki peran utama dalam mengawasi sistem pembayaran nasional. BI atau Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga kelancaran transaksi antar bank, mengatur infrastruktur sistem pembayaran, serta menjaga integrasi dan keamanan transaksi ekonomi. Ya, pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pembayaran di Indonesia dapat berjalan dengan efisien dan aman tanpa gangguan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Ya, selanjutnya transformasi fungsi BI atau Bank Indonesia dalam pengaturan sistem pembayaran. Selain mengawasi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga berperan dalam pengembangan sistem pembayaran yang lebih inklusif dan modern. BI atau Bank Indonesia tadi mendorong penggunaan teknologi dalam sistem pembayaran seperti pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem pembayaran di Indonesia. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai dan mempercepat proses inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Wewenang OJK dalam pengawasan sektor non-banking, salah satu perubahan signifikan setelah pembentukan OJK adalah pengawasan terhadap sektor perbankan. Sebelumnya, sektor-sektor seperti asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan diawasi oleh lembaga terpisah. Namun, ini dengan adanya OJK, seluruh sektor jasa keuangan kini berada dalam satu atap pengawasan. Hal ini memungkinkan adanya regulasi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi di seluruh sektor keuangan, yang pada gilirannya dapat menciptakan pasar keuangan yang lebih efisien dan aman. Nah, perlindungan konsumen dan edukasi keuangan OJK memiliki mandat yang lebih luas dalam hal perlindungan konsumen dan edukasi keuangan. OJK berfokus pada upaya melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, seperti penipuan dan tindakan manipulatif di pasar modal atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, OJK juga aktif dalam melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi keuangan dan mengurangi ketimpangan informasi antara penyediaan jasa keuangan dan konsumen. Peran Bank Indonesia dalam pembiayaan infrastruktur. Bank Indonesia, meskipun sudah tidak lagi mengawasi sektor perbankan
perbankan secara langsung tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan infrastruktur nasional. BI atau Bank Indonesia memberikan dukungan kebijakan moneter yang kondusif untuk sektor keuangan agar dapat memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang penting bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, BI atau Bank Indonesia tadi juga terlibat dalam mengatur likuiditas dan penyediaan instrumen-instrumen pasar uang yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur. Pengaruh kebijakan BI atau Bank Indonesia terhadap kredit perbankan meskipun pengawasan terhadap sektor perbankan berada di bawah OJK. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia tetap memiliki dampak signifikan terhadap keputusan bank dalam memberikan kredit. Suku bunga acuan yang ditetapkan oleh BI atau Bank Indonesia memengaruhi biaya dana bagi bank, yang pada gilirannya akan mempengaruhi suku bunga kredit yang diberikan kepada nasabah. Kebijakan BI atau Bank Indonesia yang bijak dalam mengatur suku bunga dapat menciptakan iklim kredit yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem layanan keuangan digital di era digital ini, baik Bank Indonesia maupun OJK memiliki peran dalam mengatur dan memfasilitasi pertumbuhan layanan keuangan digital. OJK mengatur layanan fintech dan platform keuangan berbasis teknologi, sementara BI mengawasi sistem pembayaran digital yang digunakan untuk transaksi. Kolaborasi antara kedua lembaga ini menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi transaksi digital serta memastikan perlindungan konsumen di dunia nyata. Maya. Nah, selanjutnya penyelesaian masalah lembaga keuangan yang bermasalah. Meskipun sebagian besar pengawasan sektor perbankan telah beralih ke OJK, ya, Bank Indonesia masih memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan ketika terjadi masalah. Nah, BI terlibat dalam penanganan bank yang mengalami masalah likuiditas atau solvabilitas, termasuk pemberian fasilitas likuiditas untuk menyelamatkan sistem apabila diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan Indonesia. Pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan transformasi peran BI setelah pembentukan OJK juga mencakup pemisahan yang lebih jelas antara fungsi pengaturan dan pengawasan serta fungsi kebijakan moneter. OJK kini mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, sementara BI lebih fokus pada pengaturan makroekonomi dan stabilitas sistem pembayaran. Pemisahan fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan mencegah terjadinya benturan kepentingan. Peran OJK dalam reformasi sektor keuangan. Sejak berdirinya OJK, sektor keuangan Indonesia mengalami reformasi yang signifikan. OJK berperan dalam merumuskan kebijakan yang lebih modern dan lebih responsif terhadap perkembangan ekonomi global. Kebijakan-kebijakan ini mencakup penguatan perlindungan konsumen, peningkatan transparansi pasar modal, serta peningkatan integritas sektor keuangan secara keseluruhan. Nah, menghadapi tantangan sistem keuangan global, Bank Indonesia dan OJK juga harus beradaptasi dengan tantangan global yang mempengaruhi sistem keuangan Indonesia. Krisis ekonomi global, perubahan regulasi internasional, dan perkembangan teknologi baru di sektor keuangan menuntut kedua lembaga ini untuk terus berinovasi dan memperkuat koordinasi guna memastikan stabilitas sektor keuangan Indonesia. Meningkatkan kinerja dan kepercayaan sistem keuangan secara keseluruhan. Baik OJK maupun Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting
dalam meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Indonesia. Sinergi yang baik antara keduanya akan memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia tetap stabil, berkembang dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ada. Nah, baik, kesimpulan yang bisa saya tarik dari materi ini, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK menciptakan suatu sistem pengawasan sektor keuangan yang lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap perkembangan pasar global. Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem pembayaran, sementara OJK berfokus pada pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan secara keseluruhan. Kolaborasi antar kedua lembaga ini sangat krusial untuk menciptakan sistem keuangan yang kuat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya ada transformasi peran Bank Indonesia (BI) atau setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Ini juga telah membawa perubahan yang signifikan dalam struktur pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Sebelum OJK berdiri, BI memegang peran utama dalam mengawasi sektor perbankan Indonesia. Selain menjalankan fungsi kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem pembayaran, namun dengan pembentukan OJK pada tahun 2011, fungsi pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, serta lembaga keuangan non-bank lainnya beralih sepenuhnya kepada OJK. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pengawasan yang lebih integrasi dan fokus pada masing-masing sektor keuangan tanpa ada tumpang tindih antara tugas pengawasan dan kebijakan moneter yang dijalani oleh BI. Di sisi lain, tantangan besar yang dihadapi oleh kedua lembaga ini adalah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan Indonesia. Stabilitas sistem keuangan yang sehat dan transparan sangat bergantung pada sinergi yang baik antara BI, Bank Indonesia, dan OJK. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kekuatan koordinasi antara keduanya akan memastikan bahwa sektor keuangan Indonesia tetap tahan terhadap guncangan ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun ancaman internal. Sinergi ini juga penting untuk mengantisipasi perkembangan global yang cepat dalam sektor keuangan, seperti perubahan kebijakan moneter global, krisis ekonomi internasional, serta regulasi memengaruhi sistem keuangan domestik. Secara keseluruhan, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK merupakan langkah yang penting dan strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sektor keuangan Indonesia. Pemisahan antara tugas BI atau Bank Indonesia dan OJK dalam hal kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan ini memberikan ruang yang lebih besar untuk kedua lembaga tersebut untuk berfokus pada perannya masing-masing. Namun, tetap terkoordinasi dalam upaya menjaga stabilitas dan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan. Meskipun OJK memiliki kewenangan lebih besar dalam hal pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, Bank Indonesia tetap memegang peran penting dalam kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang menjaga kestabilan ekonomi makro. Jadi, kolaborasi yang kuat antara kedua lembaga ini
ditambah dengan peningkatan transparansi, perlindungan konsumen, serta inovasi di sektor keuangan untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Baik teman-teman, mungkin itu saja di video part 5 ini. Sampai ketemu di part-part selanjutnya. Dadah. Semoga start kali.